Semua orang pasti akan balik ke sana bila suatu masa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, kalau ada orang berkata begini, "Mari ikut saya ke surga." Apa kita mau jawab? "Oke bos, kamu tidak tahu jalan ke sana?" Saya berkata mungkin begini, kita jalan saja Pak. Bawa barang, bawa skop, bawa cangkul, semua kita buat jalan sendiri. Stop. Hanya pribadi yang datang dari surga yang boleh bawa kita ke surga. Amin. Sekali lagi, hanya pribadi yang datang dari surga ataupun turun dari surga yang boleh membawa kita kembali ke surga. Amin. Salam revival dari rumah ke rumah. Nah, siapa yang tetap memilih Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup di dalam kehidupannya? Sila tulis di kolom komentar di bawah, katakan amin. Amin, amin. Karena di dunia modern ini sudah ramai anak-anak Tuhan yang memilih jalan untuk hidup yang lain, ataupun pendek kata mereka sudah berpindah kepada iman kepada yang lain. Kita tidak menyalahkan mereka. Kita tetap mengasihi mereka dan menghormati keputusan mereka. Itu pilihan mereka, oke? Nah, menurut Anda, apakah kita akan sampai ke surga kalau saya dengan kononnya yang membawa Anda? Saya katakan begitu, begini, dengan cara ini, mari ikut saya ke sana, ke sini dengan cara yang dengan cara saya sendiri. Tidak mungkin. Tidak masuk akal kan? Saya hanya bakal membawa Anda sampai ke hutan simpan saja mungkin, karena sesat jalan. Jadi mana jalan ke surga? Itu yang kita perlu mau belajar dalam hidup ini, sebab suatu masa nanti kita akan kembali ke alam yang lain. Jadi suatu jalan itu kalau kita tidak tahu, kita tercari-cari dan tidak pasti, itu tidak memungkinkan untuk kita ke suatu jalan yang telah disediakan Tuhan. Amin. Jadi mana jalan itu? Mana jalan yang telah tersedia itu? Tiada ada seorang pun atau suatu tubuh pun, para nabi pun yang di dunia dari dulu sampai sekarang dan tidak akan ada lagi yang pernah dan yang mengaku bahwa dia tahu jalan ke sana. Tidak ada. Tetapi Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu Tuhan semesta alam, kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini jelas sekali. Nah, dengar baik-baik. Segala bentuk mujizat, segala bentuk keajaiban, segala kebaikan, segala pangkat dan uang tidak menjadikan itu jalan ke surga kalau itu dilakukan di luar Yesus Kristus. Ada amin? Tulis di ruang komen amin. Cepat-cepat tulis. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ini perkataan orang yang hidup sezaman dengan Yesus, makan bersama Yesus, tidur bersama Yesus, mendengar ceramah terus dari mulut Yesus, yang melihat dengan mata sendiri tatkala Yesus bermujizat, mengherdik laut bergelora, yang melihat di depan mata Yesus mencelupkan orang buta, membagi makan beribu orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kata mereka, di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang oleh orang tersebut manusia dapat diselamatkan. Pasti orang-orang yang dekat Yesus ini tidak akan berkata demikian sekiranya mendengar dari mulut Yesus bahwa akan ada lagi seorang ataupun sesosok tubuh yang akan datang selepas Yesus. Nah, kita anak-anak Tuhan kekal terus di dalam tubuh Kristus, oke? Karena tiada jalan lain ke sana selain Yesus. Seperti yang saya katakan tadi,
Di dunia akhir zaman ini banyak berlaku perkara-perkara yang boleh menyesatkan orang percaya. Banyak orang dapat bermujizat, buat yang hairan-hairan, yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang seakan-akan itulah Tuhan. Ini semua sudah tertulis terlebih dahulu, menjelang kesudahan zaman. Yesus berkata, "Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu." Matius 24 ayat 25. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mudah disesatkan oleh tipu muslihat modern. Saya nampak banyak post-post yang aneh-aneh, lalu banyaklah hati anak-anak Tuhan yang mulai goyah melihat liputan-liputan tersebut. Ini semua sudah tertulis sejak dahulu lagi, sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Tetap Yesus memberikan kita hikmat, kebijaksanaan sedia ada dengan berkata, "Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu." Nah, mari kita semakin giat dan semakin kuat di dalam Kristus Tuhan menjelang dunia yang semakin rusak ini. Tiada cara lain, tiada jalan lain untuk ke sana, hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Boleh komen, like, dan share atau subscribe yang menonton di YouTube. Anda dan saya pasti hebat di dalam Kristus. Amin. Oke, salam revival dari rumah ke rumah. Teruskan berdoa, banyakkan post tentang Yesus di Facebook, di Instagram, atau di YouTube. Oke, stay at home dan amin.